Ajarkan kami pengetahuan yang baik, agar kami senantiasa percaya kepadamu. Karena dalam percaya kami melihat kemenangan, dalam percaya kami diubahkan, dalam percaya kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih buat tubuh yang terpecah, terima kasih buat darah yang tertumpah, terima kasih buat pengorbanan sempurna dan kayu salib buat kami, sehingga kami makin hari makin dijadikan serupa dengan Kristus. Dengan bangga kami nyatakan siang ini, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di saat yang indah, dahsyat dan luar biasa ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang disertai dengan perjamuan kudus biasa yang kami nikmati bersama, baik kami yang di rumah maupun kami yang di gereja, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kita diberkati oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya. Dan saya percaya kemuliaannya sungguh dinyatakan buat kita. Siapa yang percaya dia sudah terima mujizat dalam perjamuan suci hari ini? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih untuk dukungan doa saudara sekalian. Acara KKR kemarin di Kalimantan Utara di daerah Malinau berjalan dengan baik. Jadi itu KKR dan doa bagi bangsa, 5 agama bicara semua saudara-saudara. Dan kapan lagi kita bicara di depan orang berjilbaban, dan kapan lagi Ustadz bicara di depan orang pakai kalung salib, saudara. Sukacita yang luar biasa, saya percaya lewat doa kita semua hal-hal yang baik Tuhan kerjakan. Minggu ini minggu yang baik, saudara-saudara. Selamat memasuki bulan November. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi atas kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan selalu saya tekankan, mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada sebagai langkah profetik. Sama-sama kita bilang, saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Jadi hari ini waktu kita menerima perjamuan suci, kita pulang dengan keyakinan. Karena kita yang paling tahu apa yang harus kita tinggalkan. Siapa yang siap meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan? Sama-sama bilang, saya harus tinggalkan apa yang harus saya tinggalkan. Sehingga waktu sudah menerima perjamuan suci, jangan sampai kita menerima perjamuan, hidup kita gak ada kemajuan.
kita menerima perjamuan, kita tinggalkan yang Yesus nggak suka, kita makin maju dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan ke-9. Dan pembahasan ke-9 kita sedang belajar, jangan turuti perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Ini nggak mudah, karena Yesus bilang, ikuti pelajarannya, ikuti pengajarannya, tetapi jangan turuti perbuatannya. Kenapa susah? Karena pada dasarnya orang Farisi itu munafik. Orang Farisi itu apa, saudara? Munafik. Dan gak ada orang senang bersama dengan orang munafik. Karena intinya saya pelajari ada dua hal yang kita paling gak suka. Yang pertama, kita gak suka dibohongin. Ini kayaknya pembohong semuanya. Karena kalau sudah gak suka dibohongin kan pasti sudah bilang iya gitu kan. Saya bilang, kita semua pasti gak suka dibohongin semua. Kayaknya sudah rasa berdosa gitu. Ini gua banget deh itu. Pak, Bapak senang gak kalau dibohongin sama istri? Saya kasih tahu Bu ya, Bu, saya kasih tahu Bu ya, suami itu paling marah kalau dibohongin istri, karena itu kerjaan kita. Suami kalau dibohongin istri marah sekali. Kamu bohongin saya, kamu tahu nggak? Itu tugas saya. Bu, ibu seneng nggak dibohongin suami? Saya sih pendeta ya, saya juga tahu pendeta saya banyak kekurangan. Saya juga tahu suami saya nggak sempurna pendeta. Tapi satu yang saya minta, jangan bohongin saya. Kalau saya bohongin nggak apa-apa, kepepet. Yang kedua yang kita paling gak suka apa? Munafik. Siapa di sini yang senang lihat orang munafik? Aduh pendeta, ipar saya itu munafik banget. Saya itu tambah gemes gitu, cinta saya sama dia. Bleh. Kita kalau lihat orang munafik, kita tuh pengennya dia gak ada di pemandangan kita deh. Kita kalau lihat orang munafik, radius 3 km aja kita masih demam. Tapi Yesus bilang, turuti pengajarannya, jangan turuti apa? Perbuatannya. Berarti Yesus mau bilang, kamu gak usah menghindari orang munafik. Kamu gak usah lari dari orang munafik. Tapi kamu tetap ambil pelajaran positif dari dalam hidupnya. Gampang? Malamku saya bantuin ya saudara ya. Enggak. Gampang? Gampang? Tapi ini perintah Tuhan. Bukan soal gampang atau susah, harus taat. Sama-sama bilang harus taat. Harus taat. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi dalam bahasa Yunaninya katedra. Apa saudara? Katedra. Kalau bahasa Manadonya kadera. Apa lagi hubungannya? Bahasa Yunaninya dari kursi apa saudara? Katedra. Kenapa ini penting? Karena gereja-gereja besar di kota-kota tertentu namanya katedral. Betul? Katedral itu diambil dari kursi Musa itu ya, dalam bahasa Yunani. Sebab itu, nah ini yang gak enak, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Kalau kita salah mengerti ayat ini,
Sebagian kita mungkin akan bingung dan berkata, kenapa Yesus mau kita berurusan dengan orang munafik? Karena Yesus bilang, turuti pelajarannya, turuti apa yang mereka ajarkan, jangan turuti kelakuan dan perbuatannya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Di sini Kristus ajarkan kita untuk dewasa. Sama-sama bilang sama saya dewasa. Sama-sama bilang sama saya dewasa. Kalau ada tikus di rumah, jangan bakar rumahnya. Buang tikusnya, tinggalin tetap rumahnya. Kita nih kadang-kadang kalau lihat orang, kalau kita nggak suka sesuatu, kita dendam, kita benci. Itu kekanak-kanakan. Dewasa berarti dalam segala perkara bisa memilah mana yang kita perlukan, mana yang kita nggak perlukan. Jadi orang jangan cepat putus asa. Jadi orang jangan cepat kecewa. Jadi orang jangan cepat dendam. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa. Yesus tahu nggak murid-muridnya banyak kekurangan? Halo? Yesus tahu nggak murid-muridnya banyak kekurangan? Yesus usir mereka semua nggak? Bilang sama sebelah saudara, lu juga banyak kekurangan. Tapi kita dipilih, dipakai Tuhan dalam anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup sudah kekanak-kanakan, hidup sudah apa-apa sakit hati, benci, dendam, dunia menjadi tidak nyaman buat saudara. Belajar dewasa aja. Ada yang menyakitkan, ada yang mengecewakan, singkirkan dalam hidup saudara. Tetapi kadangkala itu yang jadi berkat, itu yang terima, itu nama dewasa. Amin. Dewasa itu yang busuk datangnya dari manapun kita buang. Walaupun muntah itu munculnya dari mulut, tapi karena busuk kita buang. Setuju? Telur datangnya dari mana? Telur datangnya dari mana? Betul, saya tahu ayam keluarnya dari mananya. Tapi karena itu membangun, terima. Ada nggak saudara yang nggak mau makan telur? Ya tapi datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Muntah tuh datangnya dari mulut, tapi busuk. Mikir. Jadi selama ini gua makan keluarnya dari. Itulah dewasa. Bisa membedakan mana muntah, mana. Bukan dari mana, tapi soal bermanfaat atau tidak bermanfaat. Sama-sama bilang saya harus dewasa. Besok makan telur? Datang dari mana? Tapi telur. Dari orang-orang yang penuh dengan kebusukan, kejahatan. Kadangkala kita tetap bisa pelajaran-pelajaran yang berharga. Amin. Sama-sama bilang saya harus dewasa. Gak semua orang yang menurut kita mengecewakan harus kita benci. Itu yang Yesus sedang ajarkan. Yang baik tetap kamu terima, yang jahat kamu buang. Yang kedua, Yesus bukan sekedar ajar dewasa, tapi yang kedua Yesus ajar juga supaya kita mengendalikan diri. Sama-sama bilang sama saya, hidup jangan dikendalikan emosi. Hidup harus mengerti tuntunan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita melewati sesuatu, bukan Tuhan yang iseng. Gak usah emosi, marah dan bilang, Tuhan kenapa saya harus lewati semua? Tapi mulai merenung dan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan saya melewati ini semua, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Yesus sedang mengajarkan kita tanggung jawab. Saya percaya kemajuan bukan sekedar anugerah, tapi kemajuan adalah tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan bukan sekedar anugerah. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan bukan sekedar anugerah. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan bukan sekedar anugerah, tapi kemajuan adalah tanggung jawab. Kalau hidup Kristen kita tidak maju-maju, bukan karena saya tidak menerima anugerah, tapi karena kita seringkali tidak menjalankan tanggung jawab. Waktu Yesus bilang sama murid-muridnya, turutilah pelajarannya, tapi jangan turuti perbuatannya. Berarti Yesus sudah mau mengajarkan kepada kita tanggung jawab. Dalam hidup ini jangan biarkan hal-hal yang selalu menggerogoti iman kita. Tapi dalam hidup ini kita bertanggung jawab. Supaya lewati semua makin hari makin dewasa.
makin hari makin maju, makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin disempurnakan dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut, klik. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, ayat yang ke-8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah bro dan sis. Oh, jangan-jangan PSI ambil dari sini ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut bos, pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Sama-sama bilang sama saya harus melayani. Pelayan gak gampang emosi. Pelayan tidak gampang emosi. Berarti yang Yesus mau jelaskan, di sekitar kita masih banyak Farisi, di sekitar kita masih banyak Farisi, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang mengecewakan. Tapi kalau hati kita selalu mau melayani, yang kita pikirkan terus bagaimana saya harus jadi berkat. Amin. Ayat 12 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sampai sini dulu. Yang merendahkan siapa? Yang merendahkan siapa? Saya bantuin ya. Tuhan. Bikin saya emosi aja dari tadi. Pendeta mesti sabar, pendeta, nggak boleh emosi. Barang siapa meninggikan diri, ia akan di. Pertanyaan saya, siapa yang merendahkan? Saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan yang merendahkan saudara, kira-kira ada yang bela saudara? Kalau Tuhan yang merendahkan saudara, ada yang bisa bela saudara? Sak bela-belanya direndahkan Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Kalau Tuhan sudah merendahkan saudara, tidak ada orang yang terlalu kaya sampai gak bisa direndahkan Tuhan. Tidak ada orang yang koneksinya terlalu banyak gak bisa direndahkan Tuhan. Jangan bilang sama saya, oh dia sih gak mungkin bisa direndahkan Tuhan. Pendeta Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK. Kalau Tuhan mau merendahkan, langsung direndahkan. Kalaupun masih gak bisa direndahkan Tuhan, Tuhan cabut sama orang-orangnya sekalian. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main. Sama Tuhan jangan main-main. Barang siapa meninggikan diri akan, yang merendahkan siapa? Kalau Tuhan sudah merendahkan, kelar hidup lo. Selesai. Gak ada yang bisa bela. Nah, tapi lanjut. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Dan barang siapa merendahkan diri, ia kan? Pertanyaan saya, siapa yang tinggikan? Pertanyaan saya lagi, kalau Tuhan yang tinggikan saudara, ada yang bisa menghalangi? Saya nggak mau tahu siapa yang bully saudara, saya nggak mau tahu siapa yang merendahkan saudara, saya nggak mau tahu siapa yang jahatin saudara, saya nggak mau tahu siapa yang hianati saudara. Tapi kalau Tuhan angkat saudara, 1000 tangan manusia mau tarik saudara jatuh, engkau tetap akan naik karena anugerahnya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang meninggikan. Sama-sama bilang Tuhan yang meninggikan. Saudara yang sedang disakiti, dicurangi, dijahati, sedang difitnah dan sedang mau dijatuhin orang, ingat Tuhan yang meninggikan. Jangan apa-apa nangis dong. Pendeta saya itu ngomongin orang, pendeta saya itu dijatuhin orang, pendeta saya itu mau dihabisin orang. Tuhan yang akan tinggikan kamu. Sama-sama bilang Tuhan yang akan tinggikan saya. Saudara di rumah tulis langkah profetik, saudara bilang Tuhan yang akan meninggikan saya. Amin. Sama-sama bilang saya harus rendah hati. Siapa yang disebut rendah hati di hadapan Tuhan? Yang pertama, orang yang kalau salah minta maaf. Siapa yang rendah hati? Rendah hati bukan soal jalannya begini. Rendah hati bukan soal kalau ketemu orang. Saudara boleh ketemu orang merangkak. Kalau sombong, sombong aja saudara. Rendah hati bukan soal sikap tindakan kita. Rendah hati soal kalau salah mau minta maaf. Bu, suami ibu kalau salah minta maaf nggak? Minta maaf pendeta 3 bulan kemudian.
Habis lebaran monyet. Pak. Tapi nggak ada gunanya saya tanya, istrinya di sebelahnya sih. Takut juga dia jawab. Kalau dia bilang, Pak, istri bapak kalau salah minta maaf. Ya. Biasanya bilang, coba lu jawab enggak. Pak, saya tidak membutuhkan jawaban bapak. Kalau iya, angkat alis senyum di kita. Kita laki-laki di seluruh dunia punya bahasa sendiri. Dalam keadaan kepepet kita bisa menjelaskan perasaan kita pada orang lain. Makanya laki-laki kalau ditanya sama temannya kan, lu kemana? Dia gini nih. Kan banyak laki-laki berbicara tanpa bahasa. Coba aja lihat, pernah nggak sudah ngeliat perhatiin laki-laki? Ditanya sama temannya, lu dari mana? Terus temannya bilang gini, oh tahu langsung. Terus bininya kan bingung, kok lu bisa tahu sih? Iya kan tadi dia jawab apa? Jadi kalau ngangkatnya sedikit, terus senyumnya pahit, itu artinya dia pergi ke tempat-tempat yang istrinya nggak boleh tahu. Tapi kalau angkat alisnya gini, jadi alis diangkat, bibir diangkat bersamaan, nah itu ke tempat yang rohani dan berkenan kepada Tuhan. Biasanya habis pelayanan itu. Tapi kalau gini nih, nah itu berat. Langsung kita dalam nama Yesus, roh penajis aku patahkan dalam nama Yesus. Pak, kalau istri susah minta maaf, tolong bapak angkat alis dan senyum dikit, supaya bapak tidak ada dalam tekanan-tekanan yang berat. Pak, istri kalau salah minta maaf, ah kan apa tuh dia bilang? Suami itu langsung gini. Pak Bu, anak-anak bapak, anak-anak ibu kalau salah minta maaf nggak? Boro-boro hilang dia 2 hari pendeta. Dia ngambek. Sampai saya mesti ketok kamarnya. Dek, mama minta maaf ya dek. Aduh, zaman setabo balik zaman sekarang ini. Rendah hati yang pertama salah. Yang kedua orang rendah hati, kalau ada masalah nggak pernah nyalain orang. Saya pernah ketemu gak orang kalau salah tuh nyalain orang, kalau ketemu masalah pasti nyalain orang. Ya saya kan begini gara-gara mama saya nih, saya kan begini nih gara-gara lu juga, gua kan begini karena begini. Ada nggak orang yang kalau salah nyalain orang? Menghadapi masalah nyalain orang, itu orang sombong. Intinya dia nggak pernah mau mengakui bahwa ini masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Orang rendah hati yang kalau dia menghadapi masalah, dia belajar. In every problem there is always message of God. In every little problem in your life, there is always message of God. Di balik setiap masalah hidup kita selalu ada pesan Tuhan. Siapa yang setuju? Saudara di rumah ketika live chat saudara, di balik setiap masalah ada pesan Tuhan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, istrinya Ayub ngamuk tantrum, saudara-saudara. Suaminya nggak bikin apa-apa, diomelin. Pak, ada bapak-bapak yang istrinya di sini kalau lagi marah tantrum gitu. Tahu tantrum? Handphone dibanting, ngambek nggak mau keluar. Ditanyain kenapa? Apa sih? Nah, itu tantrum. Istrinya Ayub tantrum. Tapi Ayub menghadapi masalah, dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. He learned something. Masalah bukan musuh yang harus kita usir, tapi masalah adalah guru yang kita dapat menimba pelajaran-pelajaran berharga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa orang yang rendah hati yang pertama? Siapa saudara? Pulang ke rumah nanti tolong tes IQ ya.
Saya udah susah-susah ngomong, dilupakan begitu saja. Rendah hati yang pertama berarti kalau salah mau sama-sama bilang sama saya, kalau saya salah saya harus minta maaf. Yang kedua, rendah hati itu kalau ada masalah jangan nyalain orang. Karena kita percaya kalau Tuhan izinkan masalah pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Yang paling penting bukan bagaimana masalah kita selesai. Yang paling penting bagaimana kita mendapat pelajaran-pelajaran berharga sehingga setiap masalah membuat kita lebih maju dalam Tuhan. Yang ketiga, apa ciri orang rendah hati? Kalau ditegur menerima dengan senang hati. Kalau dinasehati menerima dengan senang hati. Ada orang yang kalau dinasehati lu langsung dimusuhin. Atau dia kelihatannya baik-baik sama saudara, tapi udah gitu gak mau terima telepon saudara lagi. Itu orang tinggi hati. Tahukah saudara? Nasihat-nasihat membuat kita makin hari makin baik. Sama-sama bilang sama saya, nasihat itu saya perlukan. Karena membuat saya semakin baik. Sekarang saya mau kasih tahu adik-adik muda. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Lu kalau jatuh cinta sama orang jangan bucin-bucin amat gitu. Love is blind, melek. Love is not blind, love is melotot. Karena kalau love is blind, pas kawin buka mata kaget, ya ilaha illallah kenapa begini gue dapatnya. Ya. Saya mau kasih tahu ya. Seganteng apapun pacar saudara, secantik apapun pacar saudara, tapi ini 3 kriteria yang harus kau hindari. Secantik apapun, seganteng apapun, tapi kalau dia salah dan tidak pernah mau minta maaf, kalau dia ada masalah lalu selalu nyalahin orang, kalau dia dinasehati dia tantrum, dia ngamuk, dia marah, maka hari ini saya mau bilang sama saudara, putusin. Loh, saya dapat udah setengah mati, putusin. Pendeta jangan ikut saya, putusin. Pilih salah satu, putusin untuk keluar dari gereja ini. Loh, saya sayang sama saudara. Saya nggak mau lihat saudara menderita. Saya mau lihat adik-adik muda yang ada di gereja ini diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau pacar saudara udah salah nggak mau minta maaf, kok ada masalah salahin orang, lalu kalau dinasihatin ngamuk, masih pacaran kelihatannya gemesin. Tapi kalau udah nikah, pengen mati. Pokoknya kalau pacar sudah masih begitu, salah nggak mau minta maaf, ada masalah nyalain orang, dinasihatin ngamuk, bilang sama dia, sayang, sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya, karena kita sudah berbeda. Nanti kalau pacar sudah tanya, loh kok kamu tiba-tiba begitu? Gilbert yang suruh. Nanti kalau dia marah, apa urusannya sama Gilbert? Dia gembala. Jangan menjamah orang yang Tuhan urapi. Lo pilihan saudara cuma 2. Ikutin kata pendeta atau putus atau keluar dari gereja ini. Kan gak lucu. Nanti orang ngelihat saya di Tiberias, atau orang ngelihat saya di GPCC, orang ngelihat saya di Pak Niko. Lah, tadinya kan jemaat Glo, suruh putusin sama Gilbert. Orang mah keluar gereja karena tersinggung. Ada yang saya lihat lagi gini. Ah itu dia itu pasti itu. Pasti itu ceweknya tuh begitu. Di mana ada kesombongan, ujung-ujungnya hanya penderitaan. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada berkat yang berkelimpahan. Itu saya katakan amin. Lanjut. Nah, saya pelajari salah satu hal yang paling sukar untuk kita jalani ialah apa? Ikuti ajarannya, namun jangan turuti
perbuatan ya, karena kita tuh gampang emosi. Kita tuh gampang gregetan gitu. Kita tuh boleh kalau nggak suka kita mau bongkar semuanya. Tapi Yesus ajarkan kita apa? Dewasa. Lalu apa lagi? Mengendalikan diri. Lalu apa lagi? Bertanggung jawab. Ya, lanjut. Adapun orang Farisi adalah kelompok yang paling dikecam oleh Yesus. Selama Yesus hidup dan melayani, bahkan penjinah diterima oleh Yesus. Bukan dibiarkan berzina. Yesus bilang, pulang, dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi orang Farisi terus dikecam oleh Yesus. Pertanyaannya mengapa? Jawaban saya sederhana, karena kemunafikannya. Tadi saya bilang dua hal yang paling menyebalkan dalam hidup ini, dibohongi serta menghadapi orang munafik. Tapi kembali Yesus punya pesan. Yang pertama, Yesus mau kita dewasa. Yang kedua, Yesus mau kita mengendalikan diri. Dan yang ketiga, Yesus mau kita bertanggung jawab. Ada target, hidup saya harus maju. Siapapun di sekitar saya, tapi hidup saya harus makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Karena keberadaan kita tidak terpengaruh lingkungan. Keberadaan kita tergantung apa? Isi hati kita berhadapan dengan Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Lanjut. Kenapa disebut munafik? Karena penampilan dan pengajarnya baik, namun kehidupannya apa? Mempermalukan nama Tuhan. Jangan sampai kita berpenampilan baik, ketemu orang shalom, glory, haleluya, tapi hidup kita mempermalukan Tuhan. Klik. Nah, saya simpulkan, kenapa Yesus serius dengan orang-orang Farisi ini? Kenapa Yesus serius dengan kemunafikan? Sampai ada 7 pernyataan celaka bagi orang Farisi. Dan saya berharap ini dapat menjadi cermin buat kita. Yang pertama, Yesus menyebut orang Farisi atau orang munafik ini sebagai celaka karena menghalangi orang masuk surga. Dan Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi pertobatannya. Yesus bukan Tuhan yang mempersulit masuk surga. Saya pelajari semua agama, kelihatannya surga itu tempat yang sulit didatangi. Ada yang sampai mesti ditimbang, ada yang selama hidup dicatat perbuatan baik, malaikat di sebelah kanan. Waktu saya SD itu saya belajar, setiap manusia ada 2 malaikatnya. Malaikat pertama di sebelah kanan mencatat perbuatan baik, malaikat kedua di sebelah kiri mencatat perbuatan jahat. Saya dari kecil pikir ini nggak adil. Kenapa nggak adil? Kasihan malaikat sebelah kiri. Malaikat sebelah kanan menulis indah. Kerjanya 2 bulan sekali. Jarang banget. Kita di gereja juga kadang-kadang sambil main handphone. Tapi malaikat sebelah kiri kita, astaga darah Yesus, udah pakai steno, nggak selesai 24 jam. Kita tidur aja suka mikir yang jelek-jelek. Kurang ajar tuh orang, Tuhan ajar, catat lagi, dia catat aja. Sampai yang di sebelah kiri bilang, lu tidur terus lu. Malaikat sebelah kanan, gue gak ada kerjaan. Gak usah ketawa, lu sadar. Agama-agama kadang-kala mempersulit orang masuk surga. Tapi Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tetapi orang Farisi menghalangi orang masuk surga. Coba lihat ayat ini. Yesus bilang apa? Celakalah kamu tuh. Yesus gak bilang bersalah. Yesus pakai kata yang paling keras, celakalah kamu atau terkutuklah kamu. Hei ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang munafik. Persoalannya bukan karena mereka Farisi, tapi karena kemunafikan mereka. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri apa? Tidak masuk, dan kamu menghalangi mereka yang berusaha untuk masuk. Pertanyaannya, kalau orang lihat hidup saudara, kira-kira pintu sorga terbuka atau tertutup? Kalau orang bilang
bilang gini, kok orang Kristen kasar banget ya? Kok orang Kristen pelit banget ya? Kok orang Kristen irian ya? Kok orang Kristen gampang emosi ya? Kok orang Kristen suka bersaing ya? Kok orang Kristen suka ngomongin orang? Kira-kira pintu surga tertutup atau terbuka? Tertutup. Tapi kalau orang bilang, orang Kristen tuh baik ya sama suaminya ya. Orang Kristen istri gak ngelawan suami ya. Orang Kristen tuh suami sayang ya sama istri ya. Orang Kristen tuh orangnya lemah lembut ya. Orang Kristen orangnya mengampuni ya. Orang Kristen adalah orang yang berserah ya sama Tuhan. Orang Kristen tuh orang yang suka cita dalam segala perkara. Orang Kristen anak Tuhan tuh orang yang murah hati. Saya percaya pintu sorga terbuka. Orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang saja katakan amin. Yang kedua, apa 7 pernyataan celaka bagi orang Farisi? Coba lihat yang kedua ini. Menuntun orang pada apa? Kemunafikan mereka. Apa maksudnya? Coba lihat ayat ini. Klik. Matius 23 ayat 15. Kata Yesus apa? Kembali. Celakalah kamu. Terkutuklah kamu. Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Berarti kuncinya di munafiknya. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Artinya mereka seorang yang sudah sama-sama bilang sama saya, mereka sudah pelayanan. Tapi sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Berarti kita bukan hanya menutup pintu sorga, tapi kita menyeret orang masuk dalam kemunafikan kita. Artinya apa? Kita sudah Kristen, kita sudah anak Tuhan, tapi konsep kita masih konsep duniawi. Makanya ada anak Tuhan yang bilang, kalau gue ya, kalau orang baik sama gue bisa lebih baik dari orang itu. Tapi kalau orang itu jahat, oh dia belum kenal siapa gue. Jadi tanpa kita sadari, kita menyeret orang masuk dalam kemunafikan kita. Ya tapi kan gak bisa dong pendeta. Masa orang itu, kita mesti sabar. Gue bilang ya, kalau sama gue, meskipun gue anak Tuhan ya, gak bisa orang sabar aja terus sama gue. Lama-lama, gue jadi keset nanti sama dia. Ujang pasal 7 ayat 8 atau apa? Alkitab saya nggak ada Ujang pasal 7 ayat 8. Anak Tuhan bilang, waktu kita merendahkan diri dan kita sabar, Tuhan yang bertindak dan menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau kita Kristen, kita ciptaan yang baru. Standar kita bukan lagi ukuran perasaan, standar kita bukan ukuran orang, standar kita adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, standar saya firman Tuhan. Karena selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipakai Tuhan untuk menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah. Iya dong. Orang dunia boleh punya konsep, nggak bisa sabar-sabar aja. Orang dunia bisa aja punya prinsip, nggak bisa dong ngalah-ngalah aja. Tapi anak Tuhan pakai prinsip firman dan akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, apa pernyataan celaka yang Yesus katakan pada orang Farisi? Yaitu penuntun yang buta dan bodoh. Apa artinya penuntun buta dan bodoh? Lihat ayat ini, klik. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci supaya itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci supaya itu mengikat. Hai kamu orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan itu? Lihat, bodoh dan buta. Bodoh dan buta di sini artinya nggak punya pengenalan, nggak punya hubungan dengan Tuhan. Karena nggak punya pengenalan dengan Tuhan, akhirnya langkah-langkah yang diambil langkah-langkah yang bodoh, langkah-langkah yang gelap. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Sama-sama bilang sama saya tidak akan bertindak gelap. Sama-sama bilang saya tidak akan bertindak gelap. Kenapa orang stres? Kenapa orang lari ke narkoba? Kenapa orang nekat? Kenapa orang menghalalkan segala cara? Karena gelap. Habis gimana gelap? Tapi anak-anak Tuhan dia mengerti betul. Dia adalah terang. Lewat hidupnya orang melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan yang tuntun saya. Tuhan yang beri hikmat buat saya. Tuhan yang beri semangat dan kekuatan buat saya. Wow, haleluya. Lanjut. Yang keempat, apa pernyataan celaka bagi orang Farisi? Sambil kita berkaca, jangan sampai saya menghalangi orang masuk surga. Jangan sampai saya menuntun orang pada kemunafikan. Jangan sampai saya jadi penuntun yang buta dan bodoh. Saya harus kenal Tuhan yang terus membimbing saya dalam terangnya yang sejati.
Dan yang keempat, meremehkan yang penting. Ada orang meremehkan yang penting dan mementingkan yang remeh. Apa artinya? Ada orang tuh hal kecil jadi besar gitu. Saya pernah ketemu orang kayak gitu nggak? Paling menyebalkan menghadapi orang yang persoalan kecil jadi besar gitu. Kita seneng dekat sama orang yang persoalan besar itu jadi kecil gitu. Setuju nggak? Kita bilang, aduh gue lagi stres nih kan begini. Kita udah cerita 2,5 jam. Tiba-tiba dia bilang, tenang. Kita berdoa, Tuhan pasti akan bela. Gak mungkin orang yang berharap pada Tuhan ditinggalkan. Iya bener ya, kok gue lupa ya selama ini. Tuhan pasti bela. Nyaman. Kita gak nyaman sama orang urusan kecil. Waduh. Orang Manado bilang tak sontong sedikit tapela besar. Orang Belanda bilang dari Van Emil, dari apa itu namanya semut itu jadi gajah. Kita cuman batuk, cuman apa saudara? Jadi selama setengah jam kita batuk 3 kali. Terus teman kita bilang gini, gue sih nggak nakutin, cuman kalau menurut gue kayaknya lu periksa dokter deh. Enggak, cuman gatel aja kok, agak keselak gue sedikit, kebanyakan makan gorengan. Enggak, kalau menurut gue lu ke dokter. Temen gue ya batuk begitu, 3 hari kemudian mati loh. Dia memang nggak nakutin, tapi pembuluh darah kita di otak pecah langsung. Kita cuman gara-gara batuk akhirnya stroke karena ketemu orang kayak begini. Ada mama yang anaknya nggak pernah bisa terbuka sama mamanya, karena kalau dia ngomong sedikit, mak, aku kebetulan lagi ada masalah sama si Frans. Dia baru mau cerita nih, jadi si Santi ini baru jadian sama Frans. Sorry kalau namanya sama. Si Santi baru jadian sama Frans, baru 3 bulan. Ada masalah. Sebagai anak wajar dong ngomong sama mamanya, betul nggak? Mak, aku mau ngomong nih mak. Kenapa? Itu mak, aku ada masalah sedikit sama Frans. Langsung mamanya, tuh kan mama dari pertama udah gak cocok sama si Frans. Karena mamanya si Frans itu kelihatan tuh kayaknya aneh-aneh tuh mamanya itu. Mama tuh paling gak suka lihat dia tuh kelakuannya kayaknya genit tuh orang tuh. Itu orang ada setan masih. Ya darah Yesus, oh Tuhan Yesus. Udah mamanya hajar 2,5 jam, baru ditanya, terus masalahnya apa? Enggak mau, udah beres. Ini anak masalahnya tadinya 1,5 meter. Dia cerita sama mamanya jadi 34 hektar. Bu, kalau suamimu ada masalah, tugasmu membuat damai, Bu. Pak, kalau istrimu lagi stres, tugasmu bikin tenang. Jangan hal yang gak penting jadi ribut gitu. Sementara justru hal yang penting kita lupakan. Coba lihat ayat ini. Celakalah kamu. Kembali Yesus bilang, celaka, terkutuk. Hai ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik. Sebab persepuluhan, selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, jadi urusan kecil aja kamu gede-gedein gitu. Tapi justru yang terpenting kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Makanya Yesus bilang, kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta di dalamnya kamu telan. Bayangin unta di telan loh. Saya percaya Yesus udah gregetan ya. Nyamuk kamu tepis, unta kamu itu kalau onta ada di dalam gelas kita segede apa tuh onta? Ya Allah ya Robi, lihat onta ditelan juga. Nah itu dia. Orang munafik itu urusan kecil digede-gedein gitu. Justru yang penting diabaikan. Yang Yesus ajarkan pokoknya yang penting kamu jalankan. Yang penting kita tetap andalkan Tuhan.
Yang penting kita tahu Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang penting kita tahu kalau kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang kelima, apa 7 pernyataan celaka bagi orang Farisi? Menekankan penampilan luar. Coba lihat ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hei kamu orang munafik, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hei orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini yang disebut kemunafikan itu. Kita penuh topeng-topeng kepalsuan hanya untuk mencari pujian, hanya mencari hormat manusia, padahal kita menyembunyikan kejahatan. Yang Yesus ajarkan, bersihkan sebelah dalam. Waktu hatimu beres, makanya saya selalu bilang, kita bisa dilukai orang, kita bisa disakiti orang, kita bisa bisa dicurangi oleh orang, tapi anak Tuhan harus beres dengan dirinya. Anak Tuhan harus beres dengan dirinya. Karena kita mengerti, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena kalau bersih dalam kita, maka terpancar sinar kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu aja katakan amin. Selanjutnya, apa 7 pernyataan celaka bagi orang Farisi? Yang keenam, menyimpan kebusukan karena kematian. Kenapa busuk? Segala sesuatu yang mati pasti busuk. Coba lihat selanjutnya, klik Matius 23, 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kembali Yesus bilang celaka kepada siapa? Orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan. Di dalam kuburan selalu ada kematian. Yang dilabur putih, tapi kuburan ini dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh dengan kebusukan dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Makanya Paulus bilang, jangan sampai kita menyampaikan bau kematian, tetapi pancarkanlah bau kehidupan. Segala yang mati akan terbawa oleh arus, tapi segala yang hidup dapat berenang melawan arus. Dunia ini mau menyeret kita, tetapi orang-orang benar di hadapan Tuhan memang gak gampang, tapi berjuang terus memancarkan bau harum kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketujuh, yang saya pelajari, 7 pernyataan celaka bagi orang Farisi. Yang ketujuh, hidup berandai-andai hanya untuk apa? Memframing kegemilangan. Framingnya gemilang, tapi hidupnya penuh dengan berandai-andai. Lihat ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Bayangkan, ini yang saya bilang framing kegemilangan. Membangun makam nabi, memperindah tugu orang saleh. Woi, kayaknya mereka tuh menghargai jasa-jasanya dan berkata, nah ini yang saya bilang berandai-andai. Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Seandainya kami di situ, kami akan jadi penyelamat, kami akan menjadi pahlawan. Tetapi berandai tidak pernah bisa kita raih. Sama-sama bilang sama saya, berandai tidak pernah bisa saya raih. Sama-sama bilang sama saya, berandai tidak pernah bisa saya raih. Yang Tuhan mau kita bertanggung jawab. Orang berandai selalu bilang begini, seandainya mama papa saya nggak bercerai, mungkin hari ini hidup saya udah jadi hamba Tuhan. Seandainya suami saya tidak seperti itu, mungkin saya sudah menjadi istri yang baik. Seandainya istri saya bisa menghargai saya, mungkin saya suami yang lebih bertanggung jawab. Tapi hari ini saya mau bilang, hidup bukan berandai-andai. Hidup itu sekalipun saya lewati badai, sekalipun saya lewati tantangan, Tuhan yang pegang tangan saya.
Saya tetap hidup dalam terang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pak, jangan berandai-andai. Bu, jangan berandai-andai. Adik-adik muda, stop berandai. Anak-anak Tuhan berjuang. Karena kita tahu di dalam diri kita ada kemuliaan Allah. Yang setuju sama saya, taruh tangan kananmu di dada, bilang di dalam diri saya ada kemuliaan Allah. Setan mau kita berpikir seandainya. Tapi saya mau bilang, kalender Tuhan tidak pernah salah. Kalender Tuhan tidak pernah salah. Gak perlu kau bilang seandainya. Di dalam diri kita ada kemuliaan Allah. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara, di dalam diri saya ada kemuliaan Allah. Hari ini saudara sudah terima perjamuan suci. Saya berdoa, setelah pulang dengan keyakinan di dalam diri saya ada kemuliaan Allah. Saya tidak mau disebut munafik, tapi saya mau disebut anak-anak raja dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai penutup, yang saya tekankan di sini sebagai penutup, Yesus menyebut mereka, Matius 23, saya undang pemain musik maju ke depan. Yesus menyebut mereka dalam Matius 23 ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saya berdoa, ketika Yesus melihat saudara, Yesus berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Jangan sampai Yesus menatap kita dan berkata, hai kamu ular beludak. Ingin menjadi kekasih Kristus atau ular beludak? Kalau saya jadi saudara, suara saya pasti lebih kencang. Ingin jadi kekasih Kristus atau ular beludak? Kayaknya masih belum yakin ya. Ingin jadi kekasih Kristus atau ular beludak? Yang kekasih Kristus angkat tangan bilang, saya kekasih Kristus. Berikan tepuk tangan ya. Yang terakhir, Yesus memperingatkan kita. Yesus berkata kepada mereka, berjagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Betul orang Farisi sudah tidak ada, betul orang Saduki sudah tidak ada, tapi roh yang menggerakkan mereka akan terus mempengaruhi kita. Pastikan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita semakin dewasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Besar, katakan, aku tidak akan goyah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing kita. Yesus tidak suruh kita lari dari orang Farisi, tapi Yesus bilang turuti pelajarannya, jangan turuti perbuatannya. Yesus mau kita dewasa. Yesus mau kita mengendalikan diri. Yesus mau kita bertanggung jawab. Hidup itu jangan apa-apa emosi. Hidup itu jangan apa-apa gregetan. Hidup itu jangan apa-apa tertekan. Hidup itu jangan apa-apa kecewa. Belajar gitu. Yang tidak baik kita buang. Tapi di balik semuanya kita tahu ada pelajaran-pelajaran Tuhan yang berharga. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kuncinya adalah merendahkan diri. Waktu kita salah, kita berani minta maaf. Waktu kita menghadapi masalah, kita gak usah nyalakan orang. In every problem there is always message of God. Di balik setiap masalah pasti ada pelajaran-pelajaran berharga yang Tuhan mau berikan buat kita.
belajar kalau dinasehati, terima dengan sukacita. Jangan jadi orang yang ngototan, jangan jadi orang yang egois, kepala batu dan gak bisa ditegur. Karena orang yang meninggikan diri pasti akan direndahkan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ketika Tuhan melihat kita, jangan sampai Tuhan berkata, hai ular-ular beludak. Tapi Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ketika orang melihat hidup kita, apakah pintu surga tertutup atau terbuka? Karena itu Alkitab bilang, jangan munafik. Orang munafik adalah orang yang memancarkan bau busuk. Orang munafik adalah orang yang menutupi kebusukannya dengan penampilan luarnya yang baik. Tuhan terima segala kekurangan dan kelemahan kita. Jangan ditutupi, tapi biarkan Tuhan bereskan, supaya makin hari kita makin dahsyat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah hari ini kita belajar tidak menjadi orang munafik. Tapi di sisi yang lain kita juga belajar untuk menghadapi orang munafik tetap dengan jalan kehendak Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap selagi didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua, izinkan saya doa. Bapa, kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti di sekitar kami begitu banyak kemunafikan. Kami tidak mau hidup munafik seperti orang dunia. Tuhan ingatkan kami terus, supaya kami tetap rendah hati, supaya kami tetap dewasa, supaya kami tetap bertanggung jawab, supaya kami tetap mengendalikan diri, sehingga lewat hidup kami orang melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini kami sudah terima tubuh dan darah Kristus. Biarlah persekutuan dengan tubuh Kristus ini mengajar kepada kami untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Bahkan kalau Tuhan jumpai ada yang sakit, di dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir. Karena kami percaya lewat tubuh dan darah Kristus mujizat masih terjadi. Dengan iman kami katakan kami sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Karena kami ingat firman-Mu, oleh bilur-bilurnya kami percaya disembuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden kami yang baru dilantik, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, wakil menteri, utusan presiden, dan bahkan para penasehat yang juga baru dilantik, kami ucapkan berkat di dalamnya. Hikmat akal budi menyertai para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak, para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, beri hati yang takut akan Tuhan. Jaga mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Khususnya menjelang pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia, Tuhan bertindaklah. Sehingga kalau Tuhan jumpai ada kecurangan, ada kejahatan, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga tetap apapun yang terjadi, hanya yang terbaik boleh menjadi gubernur, wali kota, dan bupati di daerah-daerah tercinta kami di seluruh wilayah Indonesia. Berikan hikmat akal budi bagi setiap para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Dan kalau Tuhan jumpai masih ada kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Bahkan rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Sehingga apa saja yang Yesus mau pasti jadi, apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dinyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus menegakkan kerajaan Allah, kebenaran dan kasih. Tidak lupa kami doakan sepanjang minggu ini ada KKR Pranatal, Tuhan pakai sehingga sungguh kami dipersiapkan untuk menyambut Natal dengan sukacita. Ada KKR khusus yang disertai dengan talk show dan kesaksian buat orang muda dan remaja hari Jumat. Tuhan juga pakai sehingga banyak remaja, banyak orang-orang muda dilawat Tuhan dengan kasih-Mu.
Bahkan gereja sudah mengeluarkan buku renungan harian setahun. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang cinta Alkitab, cinta saat teduh, sehingga kami makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Sehingga hari ini bukan hanya kami menerima firman Tuhan, tapi biarlah kami belajar untuk makin hari makin bertumbuh. Hal-hal yang gak penting kami buang dalam hidup kami, dan kami fokus pada hal-hal yang penting, sampai kami dengan semangat menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.